Haleluya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di Kanaan dan Kanaan Global School. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita bisa bersama-sama kembali bertemu di dalam devotion pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus merenungkan satu ayat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada peraturan-peraturan dimanapun kita berada. Ketika kita ada di dalam keluarga, ada peraturan-peraturan di dalam keluarga kita. Ketika kita ada di dalam sekolah, ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah yang kita harus taati. Dan ketika kita ada di dalam pekerjaan pun juga ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kantor di mana kita bekerja. Dan bahkan sebenarnya ketika kita berteman juga sebenarnya ada peraturan-peraturan, ada aturan-aturan yang ditetapkan di dalam lingkaran pertemanan kita. Dan peraturan-peraturan itu ada untuk memberikan sebuah keteraturan. Tetapi di dalam pandangan kita secara pribadi, biasanya peraturan-peraturan itu kadangkala atau seringkali kita merasa terikat dengannya. Bahwa dengan peraturan-peraturan tersebut kita merasa bahwa ruang gerak kita, kehidupan kita itu menjadi terikat, menjadi lebih sempit daripada yang kita inginkan, daripada yang kita harapkan. Dan ketika kita memiliki perasaan itu bahwa peraturan itu adalah bersifat mengikat, maka kemudian kita tidak merasa senang dengan keberadaan daripada peraturan-peraturan tersebut, keberadaan daripada perintah-perintah tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita mempunyai peraturan-peraturan, mempunyai perintah-perintah, ajaran-ajaran yang mengikat kita. Ada hal-hal yang kita boleh lakukan, ada hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Contohnya, hal-hal yang ada di dalam 10 perintah Allah, kita lebih banyak tidak boleh lakukan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh berzina, tidak boleh mengingini milik orang lain. Dan ketika kita melihat hal tersebut atau perintah-perintah itu sebagai sebuah pengikat, karena membatasi kebebasan kita, maka kita akan merasa berat untuk menjalaninya. Tetapi kalau kita sama-sama renungkan apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 tadi yang kita sosok baca Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bahwa perintah itu adalah pelita, ajaran itu adalah cahaya. Perintah itu adalah pelita yang menerangi jalan kita. Karena dengan perintah tersebut ada sebuah keteraturan. Dengan adanya perintah tersebut ada tatanan di dalam kehidupan kita. Ada satu jalur yang kita sama-sama tempuh. Bahwa ketika kita melanggar perintah, kita keluar daripada jalur tersebut. Dan ketika kita keluar daripada jalur tersebut, maka ada teguran yang akan membuat kita, yang akan berusaha untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu perintah-perintah, salah satunya 10 perintah Allah, itu membawa kita kepada kehidupan. Bahwa ketika kita berjalan sesuai dengan perintah tersebut, maka kita ada di jalan kehidupan yang akan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita melanggar perintah tersebut, maka kita keluar daripada jalur tersebut dan kita tidak lagi ada di dalam jalan kehidupan. Jadi tergantung bagaimana kita memandang perintah tersebut. Dan mari kita sama-sama melihat perintah-perintah itu bukan sebagai batasan-batasan yang yang mengikatkan kemerdekaan kita, yang mengurangi kemerdekaan kita, tetapi mari sama-sama kita melihat perintah itu sebagai cahaya, perintah itu sebagai pelita
yang membimbing kita untuk tetap berjalan di jalan kebenaran. Biarlah renungan pada kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah pengajaran dan memberikan sebuah pemahaman bagi kita mengenai firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama tutup dengan kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.